Halo Sobat Medcom, sama saya Dian Ihsan. Saya berada di Depo Lebak Bulus, deponya MRT Jakarta. Di belakang saya sudah ada beberapa rangkaian kereta. Setidaknya ada 16 rangkaian kereta di sini. Satu kereta itu bisa mengangkut 200 sampai 300 orang. Mau tahu kelanjutannya, progres MRT Jakarta yang katanya sudah mencapai 98,1%, tetap ikuti bersama kami medcom.id. Saya sedang berada di gedung administrasi Depo MRT Jakarta. Kalau orang MRT Jakarta, manajemen MRT Jakarta bilangnya itu objek vital MRT Jakarta. Jadi seluruh kereta, rangkaian 16 kereta itu akan dioperasikan di gedung ini. Kereta MRT Jakarta sendiri akan beroperasi di Maret 2019. Bagi Sobat Medcom yang ingin merasakan kereta MRT Jakarta pada 26 Februari 2019 yang masih sifatnya terbatas, coba pantengin aja media sosialnya MRT Jakarta karena di sana mereka akan memberikan informasi bagi masyarakat untuk yang ingin mencoba MRT Jakarta. Halo Sobat Medcom, sekarang kita sudah berada di kantor pusat MRT Jakarta. Kita di sini langsung wawancara khusus bersama Direktur Utama MRT Jakarta, Bapak William Sabandar. Konstruksi kita akan selesaikan di bulan Maret 2019. Ini fase pertama MRT dari Lebak Bulus menuju ke Bundaran HI. Nah, 98,1% itu adalah pekerjaan konstruksi. Sejalan dengan finalisasi pekerjaan konstruksi, kita sedang juga melakukan proses uji coba operasi. Nah, proses uji coba operasi ini yang sekarang kita kerjakan sampai dengan Februari, dan dari Februari kita akan yang namanya uji coba operasi secara penuh menuju ke bulan Maret. Lebak Bulus ke Bundaran HI itu ada 16 km. Kita punya 13 stasiun, ada 7 stasiun layang, ya, dan ada 6 stasiun bawah tanah. Semuanya sudah rampung. Pekerjaan yang masih sekarang kita selesaikan ini adalah pekerjaan pembenahan interior, finalisasi, beberapa entrance kita benahi, ya, mechanical, electrical, tapi secara konstruksi semuanya sudah tuntas. Iya, jadi memang stasiun dan MRT sendiri kita buat ramah terhadap teman-teman disable gitu ya, terhadap anak-anak, terhadap orang tua, orang-orang yang berkebutuhan khusus. Misalnya ada jalur khusus ya, kita siapkan elevator, eskalator, dan juga tempat khusus di kereta bagi teman-teman disabilitas. Sekarang ini kita sedang dalam proses memfinalisasi. Kita sudah mengusulkan kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta, karena nanti ini kan tiket akan disubsidi. Willingness to pay masyarakat berdasarkan survei kami itu mengatakan 8.500 rata-rata. Tapi terapan tiketnya nanti akan by distance, by jarak. 1 km Rp2.200. Kalau semakin jauh sampai 16 km itu di angka Rp12.800. Ini usulan dari kami. Keputusan pemerintah ini sedang kita tunggu dan ini akan kita berlakukan nantinya pada saat MRT beroperasi. Ya, jadi saya jelaskan apa yang dimaksud dengan full trial run ini adalah belum dibuka, tetapi karena akan ada pengujian-pengujian, maka secara selected, secara terbatas kita akan mengundang masyarakat. Caranya seperti apa? Nanti di website MRT Jakarta, jakartamrt.co.id, kita akan cantumkan bagaimana cara untuk masyarakat bisa terlibat. 1 bulan, kita akan full trial run itu 1 bulan. Jadi akan mulai di 26 Februari sampai kira-kira di tanggal 20 Maret. Awal itu memang ada persoalan lahan, karena ketika kita mulai pekerjaan ini lahan itu belum semuanya bisa kita siapkan ya. Tapi kemudian itu kita selesaikan. Selanjutnya adalah memastikan bahwa kegiatan ini bisa dilaksanakan secara on time, on quality, dan on budget.
Nantinya akan ada 8 stasiun, tapi yang sekarang kita bangun ini mulai dari Bundaran HI sampai ke kota. Semuanya underground, tapi kalau sampai ke kota itu semua underground. Karena Kampung Bandan itu ada persoalan hukum ya, dan sampai dengan saat terakhir kita mau melakukan eksekusi, ternyata kita belum mendapatkan clearance dari lahan yang ada di Kampung Bandan. Oleh sebab itu kemarin pemerintah memutuskan agar kita tidak tertahan, kita lakukan dulu pekerjaan yang dari Bundaran HI ke kota, sambil proses menyiapkan depo atau menentukan depo itu di mana dipersiapkan. Yang sudah kita komit, yang pemerintah Jepang, ya perjanjian pemerintah Indonesia dan pemerintah Jepang itu sebesar 22,5 triliun rupiah. Ya, itu yang akan kita pakai untuk membangun fase 2 sampai sekarang gitu. Fase 1 itu 16 triliun, fase 2 itu 22,5 triliun, jadi in total itu kira-kira 38-39 triliun, menyelesaikan kira-kira jalur sepanjang 25 km dari utara ke selatan. Fase 2 lebih banyak karena memang secara teknis dia lebih sulit, ya. Konstruksinya itu bawah tanah semua, jadi 8 km kita akan bawah tanah semua, lebih dalam ya karena kita akan menyusuri di lokasi tunnel yang akan kita bangun itu berada di bawah Kali Ciliwung ya, dan juga ada beberapa lokasi-lokasi heritage yang kita lalui termasuk Kota Tua, dan ini kondisi tanah juga lebih fragile, lebih sulit ya, kita mengarah ke pantai, ini semua berimplikasi kepada biaya pembangunan. 2024. Jadi kita kalau bisa bangun mulai efektif di 2020, maka 2024 akhir kita akan bisa beroperasi dari Bundaran HI sampai ke kota. Yang sedang kita siapkan ini adalah fase 3. Jadi fase 3 itu dari timur barat, 31 km segmen Jakarta, mulai dari Kalideres sampai ke ujung Menteng. Nah ini yang harapannya sekarang ini basic engineering desainnya sedang dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan, dan dalam waktu singkat kalau bisa tender desainnya selesai, kita mulai tahun depan untuk implementasinya gitu. Dengan aim bahwa untuk segmen-segmen tertentu juga bisa kita selesaikan di tahun 2024 atau 2025. Terima kasih Pak William. Terima kasih banyak.